Halo kawan TNG, kembali bertemu dengan saya Eko Utomo, owner dari TNG Farm Klaten. Nah, kalau biasanya membahas tentang hal-hal yang bagus, tips, rumus, cara-cara, saya di akhir tahun 2002 ini akan membahas salah satu hal yang paling kritikal yang dialami oleh para breeder, baik itu kambing maupun domba. Apa hal yang paling kritikal, paling kritis, yang harus diperhatikan benar-benar, kalau enggak akan membuat kita menjadi menyesal. Nah, seperti yang kita tahu, yang namanya breeder yang menggunakan pendekatan atau cara breeding di dalam dia beternak, tujuannya adalah pengembangbiakan dari indukan, kemudian berubah menjadi lebih banyak karena memiliki cempe-cempe. Seperti yang saya bilang, Anda bisa lihat di video TNG Farm Channel yang konsepnya breeding namanya serba kumal. Sering S-nya banyak-banyak, K-nya kualitas, malnya adalah mahal, serba kumal. Nah, sekarang sesudah berjalan 1 tahun, ada sebuah konteks, sebuah kondisi di mana satu hal yang harus sangat-sangat diperhatikan, karena di TNG juga mengalami masalah pada saat ini, mengalami masalah itu, dan kita lagi mencari jalan keluarnya. Yaitu apa? Bahwa ternyata cempe yang dilahirkan, yang kemudian biasanya kita taruh di dalam kandang maternity ya, nanti bisa Anda lihat kandang maternity kita, mereka bagus, perkembangannya juga bagus, ADG-nya bagus, average daily-nya juga bagus. Biasanya standar dari TNG adalah BBL lebih dari 3 kilo, berat badan lahir lebih dari 3 kilo. Nah, kemudian sesudah 1 bulan itu minimal harus 2 kali dari BBL, artinya sesudah 1 bulan ditimbang, paling tidak bobotnya kalau misalnya lahir 3 kilo adalah 6 kilo. Nah, itu biasanya bisa kita capai target itu sebagian besar dan bagus. Nah, proses berikutnya, karena kandang maternity tentu aja terbatas dan harus selalu di rolling, karena pasti ada yang gunting tua dan harus di flashing di sana. Sesudah indukan dan cempe tadi yang sudah memenuhi syarat, karena 2 kali dari berat badan lahir, mereka kita masukkan ke kandang koloni. Nah, apa yang terjadi di kandang koloni? Di kandang koloni, sang induk biasanya kemudian dia akan birahi kembali dan dikawinkan. Yang terjadi adalah pasokan susu induk turun, sementara cempe masih membutuhkan susu dan belum terbiasa dengan pakan alami atau konsentrat. Yang terjadi adalah apa? Kenaikan berat badan tidak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan oleh TNG. Jadi pada waktu bulan ketiga ditimbang, target TNG adalah 5 kali dari BBL. Kalau BB3, artinya kalau berat badannya BBL-nya 3 kilo, maka 5 kalinya adalah 15 kilo sesudah 3 bulan. Itu pencapaian masih kurang dari 15%. Sesudah kita evaluasi, bahkan sesudah kemudian mereka lebih lama lagi, karena biasanya kita pisah sesudah sampai usia 6 bulan untuk kita pisahkan. Pada saat ditimbang usia 6 bulan, target kita adalah 10 kali dari BBL. Jadi kalau berat lahirnya 3 kilo, di dalam 6 bulan targetnya adalah 3 kali 10, 30 kilo. Ternyata yang mencapai itu sedikit banget gitu. Sesudah kita evaluasi, ada hal-hal yang tidak pas, masalah yang harus kita carikan solusinya. Yaitu adalah apa? Bahwa ADG 1 bulan bagus, kondisi cempe juga bagus, namun ternyata
di bulan kedua, ketiga sampai keenam ternyata perkembangan tidak sesuai yang kita inginkan. Nah, itu terjadi baik di domba seperti di kiri saya ini. Ini adalah domba-domba kuning, domba jantan, dan juga terjadi pada kambing yang sapi gitu ya. Nah, akhirnya kita menemukan sebenarnya mungkin di dalam literatur sudah banyak dibahas juga bahwa kita harus memaksimalkan windows of opportunity pada saat pertumbuhan dari cempe. Cempe itu pertumbuhan yang paling pesat sampai dengan usia 3 bulan, kemudian sampai dengan usia 6 bulan, dan seterusnya sampai dengan usia 1 tahun. Sesudah itu relatif flat. Nah, pada waktu windows of time tadi, istilahnya masa-masa keemasan tadi seharusnya memang kita optimalkan. Nah, akhirnya di dalam beberapa waktu ini TNG mengambil pendekatan yang berbeda. Jadi tidak kita biarkan mereka di dalam koloni, karena di dalam koloni ternyata kita amati bahwa para cempe-cempe ini asupan susunya sudah berkurang bagi yang di bawah 3 bulan, atau kalau di atas 3 bulan sudah nggak minum susu. Ternyata mereka kalah berebut pakan dengan para indukan, walaupun kita berikan pakan dalam jumlah yang besar, termasuk di dalam palungan cempe. Nah, di dalam bulan terakhir ini, bulan Desember ini, kita uji coba untuk memasukkan khusus nih para cempe sapian, baik itu domba ataupun baik itu kambing. Mereka kita kelompokkan sesuai dengan usia dan berat badan di dalam kelompok-kelompok terpisah di dalam usia yang sama, dan kemudian kita berikan flushing. Flushing itu adalah pemberian pakan dengan volume yang lebih tinggi dan juga dengan kandungan gizi yang lebih tinggi. Nah, proses itu sudah kita lakukan di kambing dan hasilnya bagus. Hasilnya bagus, bahwa cempe-cempe kambing sapian ternyata pertumbuhannya bagus, mereka sehat-sehat, gemuk-gemuk, bulunya berkilat, itu tanda mereka sehat ya. Nah, yang domba belum sempat kita lakukan. Jadi pada tahun depan di bulan Januari mungkin akan kita mulai coba kita sambil jalan ke sini. Ini ada beberapa plong yang masih kosong, khususnya mungkin yang luasnya agak lebar seperti ini. Nanti kita akan masukkan domba-domba sapihan di usia di atas 3 bulan untuk masuk ke sini, sehingga mereka akan kita fokus untuk kita flushing. Harapannya apa? Pertumbuhan sesuai dengan yang diharapkan, karena tidak harus bersaing dengan indukan-indukan yang besar di kandang koloni. Nah, harapannya apa? Harapannya lagi bahwa kalau kita namanya breeding, apalagi breeding untuk kemudian kebutuhan pedaging, harapannya adalah pertumbuhan dari bobot dari domba sesuai dengan target. Target kita adalah kalau dia lahirnya 3 kilo, di dalam jangka waktu 6 bulan, beratnya 10 kali lipat. Jadi seharusnya dalam waktu 6 bulan, bobot dari 3 kilo kali 6 kali 10, jadi 30 kilo dalam waktu 6 bulan. Nah, itu sekarang yang lagi sedang kita pelajari, kita terapkan. Untuk kambing sudah berhasil, untuk domba sedang ongoing progress. Jadi buat rekan-rekan TNG, kalau Anda menghadapi kesulitan, masalah, jangan putus asa. Karena kalau selagi kita masih hidup, sama seperti kita dulu, kita ngalamin masalah abortus, pneumonia, mati mendadak dan sebagainya, tidak membuat kita putus asa. Bahkan pernah suatu waktu ternyata produksi hijauan dari lahan tidak mencukupi dan kita harus beli semuanya. Ingat, jangan putus asa, selalu cari cara, cari solusi untuk mengatasi masalah-masalah tadi. Sama seperti yang sekarang kita hadapi di TNG, masalah yang paling utama adalah saat ini bagaimana meningkatkan bobot dari cempe sapian, khususnya untuk domba. Karena ada sebuah pepatah yang bagus sekali yang selalu saya pegang, saya share kepada Anda. Bunyinya dalam bahasa Jawa. Bunyinya adalah begini: what doesn't kill you only make you stronger. Nah, artinya adalah apa yang tidak bisa atau tidak membunuh kita, membuat kita menjadi lebih kuat, lebih tangguh.
Karena apa? Kita selalu mencari cara kreatif, inovatif agar kemudian apa? Terjadi proses pembelajaran dan hasilnya makin bagus seperti prinsip Kaizen atau continuous improvement. Setuju? Oke, kalau setuju jangan lupa nih, bagi yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih dan saya doakan tahun 2023 Anda semakin jaya dan sukses. Bagi yang belum, silahkan subscribe, like, comment, and share agar apa? Setiap minggu bisa mendapatkan update dari TNG Farm Channel, proses-proses pembelajaran di dalam peternakan kambing domba yang fokus kepada apa? Aspek bisnis dan bagaimana membesarkan bisnis. Terima kasih kawan-kawan. Saya ucapkan selamat tahun baru buat Anda dan salam ngarit. Tetap semangat, salam sukses buat Anda. Mari kita songsong tahun 2023 dengan penuh semangat. Merdeka!